ma min baitin, tidaklah suatu rumah, au masjidin, ataupun suatu masjid, au mahillatin, ataupun suatu tempat, quri'a bihi, yang dibacakan pada tempat tersebut maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kelahiran Nabi Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil malaikatu, maka saat itu malaikat turun ke sekeliling, min baitin, daripada rumah orang yang dibacakan tersebut, au masjidin, ataupun di sekeliling masjid, au mahillatin, ataupun di sekeliling tempat. Tugas kita, karena tidak sempat berjumpa dengan Rasul, belum sempat menatap muka, bila ingin dekat dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalam. Habis subuh 20 kali yang salat subuh. Yang enggak salat subuh, bangun pagi jam 7, makan, hidupin kereta bapak-bapak ke sawit, atau buka kedai. Salat subuh enggak, sampai buka kedai enggak ada untungnya, malah rugi. Nangis, bilang sama Allah, ya Allah, kenapa selalu rugi? Begitu juga sawit, padahal salah. Pagi sebelum usaha, sebelum kerja, lapor dulu sama Allah, 2 rakaat pada waktu subuh. Siapa orang yang salat subuh, maka Allah mudahkan rezekinya sampai dengan waktu zuhur. Siapa orang yang salat zuhur, maka dimudahkan jalannya sampai waktu asar. Siapa orang yang salat asar, maka dimudahkan rezekinya sampai waktu maghrib. Siapa orang yang salat maghrib, maka kegundahan jauh dari hatinya sampai waktu isya. Siapa orang yang salat isya sampai waktu subuh, maka orang tersebut tidak tersimpan sedikit pun kegundahan di dalam hatinya. Ada 5 penyebab besar seseorang selalu gundah. Ibu di rumah ada bantal enggak? Bapak punya bantal, ibu punya bantal, anak-anak punya bantal. Malah ada bantal guling lagi. Kalau telat pulang suami ada bantal guling dulu. Bapak kalau misalnya telat pulang ibu pengajian ada bantal guling. Semua bisa beli bantal. Tapi ingat, tidak semua kepala saat diletakkan di atas bantal tersebut akan tenang. Tidak semua kepala, tidak semua hati saat meletakkan di atas bantal akan merasakan kenyamanan. 5 penyebab seseorang tidak dapat hidup tenang dalam kehidupannya. Yang pertama adalah meninggalkan salat. Terlalu banyak meninggalkan salat, hidupmu tidak akan tenang. Allah tidak menjanjikan pangkatmu bagus, hidupmu senang, tidak. Allah tidak menjanjikan jabatanmu bagus, hidupmu oke, tidak. Allah tidak menjanjikan uangmu banyak, hidupmu akan mudah, tidak. Tapi Allah menjanjikan perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki segala urusanmu. Jika hendak memperbaiki hidup, mau tahu bagaimana hidup yang baik, amburadul, di rumah tangga selalu mendapat kekacauan, istri yang keras kepala, anak-anak yang suka membangkang, ayah yang tidak pernah sholat, jangan perbaiki ini itu, jangan lihat tetangga, jangan bandingkan dengan tetangga sebelah. Ibu, bapak, cukup memperbaiki sholatmu. Selama ini sholatlah yang kurang. Jika sholat sudah tidak pernah ibu tinggalkan, 5 waktu sudah dikerjakan, ayo ke tahap yang kedua. Sholat jangan lagi tinggalkan. Yang sudah tidak meninggalkan salat, belajar perbaiki salatmu dengan benar. Salat bukan sekedar perkataan, salat bukan sekedar perbuatan, tapi salat rutinitas. Shalla artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus pangkatmu, mantap duitmu, bagus mobilmu, rumahmu bertingkat, hartamu banyak, sedekahmu di mana-mana, tapi ingat, tanpa salat di hadapan Allah, engkau bagaikan sampah busuk. Mungkin di hadapan manusia tanganmu dibolak-balik. Saat engkau datang semua orang bangun karena Allah menutup aibmu, tapi di hadapan Allah engkau bagaikan sampah
tak berguna. Sekalipun banyak hartamu, banyak sedekahmu, tiangmu tidak kokoh, maka susah untuk kau letakkan atap, susah untuk kau gantungkan lampu, susah untuk kau gantungkan kipas. Kenapa? As-salatu imadun. Salat tiang agak, perbaiki tiangnya dengan bagus, maka salatmu harus engkau jaga dengan baik, yang lainnya akan teratur dengan sendirinya. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang Aceh, wahai ujun beta tuhdile sibi jeh kaye gohlom lun pula wahai tubuh bek mate dile yang limang wate gohlom lun kaba ciceng lam rimba tatem beri susu anu lam lingku jikli jihaima ajai tamate hana sotupu Allah Tuhanku yang rahasia. Wahai hujan, jangan turun dulu, benih kayu belum disiapkan. Wahai tubuh, jangan mati dulu, yang 5 waktu belum sempat saya qadhakan. Ibu wajib salatnya umur 13 tahun, udah balik, udah datang bulan, berarti udah wajib salat. Sekarang umur ibu maaf 40, 50, baru salat kadang setahun yang lalu, berarti 13 tahun, 20 tahun yang sudah lewat kita meninggalkan salat kita. Maka qadha salat yang tinggal. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Habis salat subuh, salat qadha 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun lagi. Sahaja saya mengqadha salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis salat zuhur, qadha zuhur yang tinggal. Habis asar, qadha asar yang tinggal. Habis maghrib, qadha maghrib yang tinggal. Habis isya, qadha isya yang tinggal. Sampai umur 60 tahun, ibu meninggal. Salat yang diqadha baru 10 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Allah maafkan karena kita sedang dalam mengqadhanya. Tapi kalau belum sempat diqadha, tahu-tahu ajal datang. Ibu tahu nggak kapan ibu meninggal? Ada yang tahu bapak kapan kita meninggal? Ada 3 rahasia Allah. Yang pertama, di mana kita akan mati. Yang kedua, sebab apa kita akan mati. Yang ketiga, pada jam berapa kita akan meninggal. 3 ini merupakan rahasia besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tidak Allah rahasiakan, mungkin sekarang yang duduk ada yang jam 12 kadang. Kita udah tahu jam 2, saya jam 12 nanti dicabut nyawanya. Berarti sekarang udah siap-siap. Ambil mukena yang ibu-ibu, ambil musalla, duduk ke barat. Ini yang banyak. Allah, Allah, Allah. Jam 11, 1 jam lagi. Allah, 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 Allah. Jam 11 lewat 55, 5 menit lagi. Allah, 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 Allah. Kalau Allah tidak merahasiakan kematian, tapi Allah rahasiakan. Kenapa? Agar setiap harinya kita bersiap sedia untuk kematian. Banyakkah yang kau dapat? Yang kau bawa 3 lembar kain putih. Banyakkah yang kau kumpulkan? Yang kau bawa hanya 2 papan saja. Banyakkah yang kau kumpulkan? Alasmu tetaplah tanah, dindingmu tetaplah tanah, atapmu tetaplah tanah, semuanya dari tanah. Banyak yang kau kumpulkan. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan kau kejar dunia. Kenapa? Sekalipun kau kejar, pastinya kau tak dapat.
kalaupun dapat pastinya tidak banyak. Kalaupun banyak, waktumu akan habis karena umurmu 63 tahun saja. Tapi kejarlah akhirat. Kalau kau dapat pastinya banyak. Kalaupun banyak, umurmu cukup lama. Khalidina fiha abada, selama-lamanya engkau berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau kejar dunia, maka kau kejar akhirat, dunia akan mengikutimu. Kau tanam padi, maka ilalang ikut tumbuh. Tapi kau tanam rumput, akankah padi ikut tumbuh? Jawabannya tidak. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun kita bekerja sehari-hari untuk apa? Bekerja lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3. Kita bekerja sehari-hari untuk rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Awal-awal barang yang nantinya kita akan berdiri di hadapan Allah, yang ditanya bukan hartamu, berapa anakmu, berapa istrimu, gantengkah suamimu, gagahkah suamimu, tidak, tetapi bagaimana salatmu. Fa in saluha, jika baguslah salatmu, tahiyatnya betul, duduk antara dua sujudnya betul, membaca Fatihahnya benar, surahnya betul, rukuknya bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka engkau selamat dan mendapat kemenangan. Wa in fasadat, jika rusaklah salatmu, tahiyatnya tidak benar, bacaannya tidak betul, dipendam kebodohan sampai ajal datang. Allah paling benci kepada manusia yang memendam bodohnya seolah-olah ia pandai, namun ia tahan kebodohannya, tidak mau ia bertanya kepada orang yang pintar. Maka Allah sangat marah kepada orang tersebut. Sebodoh-bodohnya kita, ada Pak Ustadz, ada Pak Imam, ada Abu Didayah, ada Tengku-Tengku, maka carilah teman yang baik. Yang kedua, penyebab hati kita selalu tidak senang, penyebab hati selalu tidak tenang, mendapat kegundahan, disebabkan kita berteman dengan teman yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu berteman dengan seorang teman, yang teman tersebut dapat mendekatkan ibu kepada Allah, jangan lepaskan itu teman. Tapi kalau berteman dengan seorang teman yang menjauhkan kita kepada Allah, maka tinggalkan teman tersebut. Di dunia engkau telah dilalaikan, di akhirat waktumu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 pertanyaan pokok yang wajib, mesti, harus, tidak boleh tidak, engkau wajib menjawabnya saat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fi umrihi fima afnahu, umur yang telah Allah berikan, kemana engkau habiskan?
60 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya sudah habis. Malaikat datang, tubuh dibungkus, kita masuk ke liang lahat. Umurmu 50 tahun dipertanggungjawabkan, bukan per jam, bukan per menit, tapi per detik engkau dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita dari jam 8, 9 sampai nanti 1 jam ke depan duduk sejenak untuk mengenang tentang Rasulullah, untuk membahas ilmu-ilmu agama yang nantinya waktu ini pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka berdagang, yang suka jualan di pajak, jualan ikan, baju, macam-macam, mereka masuk neraka bukan sebab meninggalkan sholat, sholatnya bagus. Mereka bukan karena tidak bersedekah, sedekahnya banyak, bukan karena menghardik anak yatim malah disantuni, tapi orang-orang yang selalu membelanja, yang selalu berdagang, mereka masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, dikarenakan curang. Tidak benar sekilo 10 on gula pasir, sekilo 10 on, tapi dikasih 9 on. Habis diikat, diletakin, kalau ada yang beli tinggal diambil. Orang nggak tahu, dikiranya 1 kilo, padahal 9 on, kurang 1 on. Manusia nggak tahu, tapi malaikat nyatat di hadapan Allah 1 on itu engkau harus mempertanggungjawabkan. Bukan untuk 1 hektar tanah orang yang kita rebut, bukan untuk 1 tiang masjid yang kita ambil, bukan untuk 1 kipas yang kita ambil, tapi untuk 1 kancing baju saja. Waktunya sangat lama, prosesnya sangat jauh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan mereka yang memakan begitu banyak uang rakyat, yang memakan begitu banyak hak umat? Di akhirat nanti mereka tidak akan terlepas. Di dunia boleh-boleh saja mereka dianggap besar, dianggap baik, dianggap agung, berkarisma, tapi di hadapan Allah tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan. Misqala zarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan ditimbangkan, wa misqala zarratin khairan yarah, sebesar apapun kejahatan tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang alim, orang yang berilmu, yang punya ilmu, dipanggil tengku, dipanggil Pak Ustadz, dipanggil orang alim, senang, bangga, dicium tangannya, kemana-mana diajak foto, senang. Ingatlah, orang alim yang punya ilmu masuk ke neraka bukan sebab meninggalkan sholat. Sholatnya banyak, duhanya bagus, tahajudnya banyak, bukan karena tidak bersedekah, banyak sedekahnya, bukan karena tidak menasehati, tiap malam menasehati umat, tetapi orang alim akan masuk ke dalam neraka Allah sebab hasad, sebab dengki. Saat ada orang alim yang baru, datang orang alim yang lama, maka seolah-olah kita mulai kurang di hadapan umat. Saat itulah kedengkian timbul dalam hati kita. Fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ta'kulun naral khataba. Akan memakan oleh hasud, iri, dengki, akan memakan salatmu, akan makan bacaan yasinmu, akan dimakan segala istighfarmu, la ilaha illallahmu, bagaikan api yang memakan kayu yang sudah kering. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habibu salam alaika,
Salawatullah alaika. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi ngumpul duit nggak buat maulid? Ngumpul duit. Bapak ngumpul duit nggak tadi buat maulid? Ngumpul. Ikhlas nggak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Man anfaqa dirhaman." Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham saja ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, orang itu nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan sahabat yang karib. Siapa orang yang mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah 1 dirham saja. 1 dirham bila mana dirupiahkan 5.124 rupiah. 5.000 saja kita menginfakkan harta untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dengan Sayyidina Abu Bakar kita akan menjadi sahabat dan duduk bersama beliau. Maka kerugian yang begitu besar kepada saudara-saudara kita yang menganggap perayaan maulid Nabi adalah suatu bid'ah yang seharusnya tidak dilakukan. Padahal siapa orang yang mengumpulkan manusia, man jama'a li maulidin Nabi. Pak Kadir tadi sore udah pengumuman, ibu-ibu tengku-tengku nanti habis isya kita ada tausiah. Siapa orang yang mengumpulkan manusia ikhwanan, saudara-saudaranya muslim, wahaya apa aman, di tempat itu disediakan makanan, disediakan minuman, wa akhla makanan, disediakan tempat, musalla masjid tempat duduk, wa amala ihsanan, di tempat itu berbuat kebaikan, saling nasihat menasehati, ingat mengingatkan, ba'asahullahu yaumal qiyamah, dibangkit orang itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ma'as siddiqin, beserta orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah orang itu kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kata Sayyidina Abu Bakar bahwa pentingnya memperingati maulid. Anak-anak yang ini, kenal nggak siapa nama Nabi kita? Muhammad. Anak ayahnya Abdullah. Ayah Abdullah Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib Abu Talib. Abu Talib pamannya. Ayah Abdul Muttalib. Ayah Abdul Talib. Ayah Abdul Muttalib. Ayah Abdul Manaf. Ayah Hashim. Apalah orang sampai rumah itu. Kusai, ayah Kusai. Kilab, ayah Kilab. Murrah, ayah Murrah. Ayah Ka'ab, ayah Lu'ay. Ayah Ghalib, ayah Fihir. Ayah Malik, ayah Nadar. Ayah Kinanah. Ayah Kinanah. Khudaimah, ayah Khudaimah. Kinanah, ayah Kinanah. Mudri. Kita nyanyi lagi dari pertama. Dapat ini dapat. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar. Siapa yang mau ulang? Dari Abdullah aja. Bisa? Abang ini dulu. Nah, bisa nggak Bang? Dari Abdullah. Muhammad bin Abdul. Nggak bisa pakai nada tadi. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah pakai lagu. Ya. Ya. Udah. Nabi Muhammad SAW, Hmm. Abdullah bin Abdul Muttalib, Nah. Hashim bin Abdul Manaf, Qusay, Kilab bin Murrah bin Ka'ab, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, bin Malik bin Khuzaimah, Kak Kudai maka. bin Khuzaimah, Bin Kinana, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Kilab. bin Mudar, bin Aidan. Kurang lengkap. Coba Adi ini dulu siapa? Coba. Tunggu dulu apa? Muhammad 1, 2, 3. Muhammad bin Abdul bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Alhamdulillah. Berarti harus bagi 2 ini. Karena Tengku bawa pun 1 tok. Bagi sama adik ya. Ya. Inilah tujuan maulid. Tapi cuma 1 yang hafal. Untuk ke depan semuanya hafal. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya si Aurel Hermansyah, siapa namanya? Ayahnya Aurel, ada suaminya itu si Atta Petir. Siapa namanya ayah Aurel? Anang Hermando. Mamanya siapa namanya? Ini pura-pura nggak tahu ini. Mudah-mudahan benar-benar nggak tahu. Kalau keturunan Rasulullah harus kita tahu. Untuk mengetahui keturunan Rasulullah, bagaimana kita mencintai Rasul bila mana ayah dan keturunannya kita tidak tahu. Mencintai Rasulullah
tahu tentang seluk-beluk kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Man aqdama maulidan Nabi faqad ahyal Islam." Siapa orang yang membesarkan, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka ia sudah menebarkan agama Islam, sudah menghidupkan agama Islam. Kata Sayyidina Utsman bin Umar bin Khattab, "Man anfaqa dirhaman." Siapa orang yang menafkahkan 1 dirham hartanya untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama, maka seolah-olah orang itu syahida uzzata Uhudin wa Hunain. Siapa orang yang menginfakkan 1 hartanya untuk peringatan maulid Nabi, maka ia seperti syahid dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar. Ibu bapak yang saya muliakan, memperingati maulid Nabi janganlah sungkan-sungkan. Ibu tadi bikin makanan enggak? Bikin nasi enggak? Bikin berapa bungkus? 10 1 kakak. Kapan dibaginya? Udah tadi sore. Udah, mantap. Niatkan pas ibu ngambil nasi, ngambil beras juga boleh, pas sudah bungkus juga boleh. Niatkan dalam hati, ya Allah, sampaikanlah pahala saya memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kedua orang tua saya. Jika mereka sudah meninggalkan saya, maka dengan berkat ini tempatkanlah mereka di tempat yang engkau ridai. Jika mereka masih di muka bumi ini, ya Allah, sehatkanlah badannya, berikanlah pintu taubat kepadanya. Jangan biarkan mereka meninggalkan salat, ya Allah. Niatkan saat pengambilan beras juga boleh, saat dibungkus juga boleh, saat diserahkan juga boleh. Perbungkusnya sudah tercantum di dalamnya kecintaan kita kepada Nabi Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, golongan manusia yang hatinya tidak akan tenang di dunia dalam keadaan susah, bahkan di dunia dalam keadaan morat-marit, adalah mereka-mereka yang durhaka dengan kedua orang tua. Di dunia mungkin engkau dapatnya hanya 25% saja, 50% saja. Harta banyak, kekayaanmu banyak, anakmu banyak, istrimu cantik, segala keperluanmu tercukupi, tapi hatimu tidak akan tenang jika engkau sakiti kedua orang tuamu. Kau sakiti ayahmu, kau sakiti ibumu. Ibumu di bawah telapak kakinya terdapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kau sakiti ia dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, dengan tingkahmu, menetes air matanya, walau hanya 1 tetes saja, sama saja engkau telah membuat 1 sungai yang isinya di dalamnya api neraka, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun baju yang kau pakai, sebagus apapun pakaian yang kau kenakan, di hadapan ibumu, alimkah engkau sampai bersorban, sampai berbaju jubah, sampai orang membolak-balik tanganmu, tapi engkau di hadapan ibumu wajib menunduk, wajib engkau menghormati mereka. Sekalipun ibumu tidak salat, ayahmu tidak salat, jangan semena-mena engkau terhadap ibumu. Di dunia kau dapat 50%, 50%-nya lagi nanti di hari akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah adalah mereka yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Sayang enggak sama ibu? Sayang enggak sama ibu? Sayang enggak sama ayah? Sayang enggak sama ibu? Jangan banyak-banyak minta jajan. Mantap. Jangan banyak-banyak minta jajan. Lihat kawan beli HP minta HP, jangan. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih jarang. Ibu-ibu, kalau anak minta HP jangan dibeliin. Sayang Tengku, anak-anak yang lain udah dapat, anak saya belum. Saat main game anaknya nengok sini, nengok sana, sayang dia Tengku. Jangan. Kenapa? Belum saatnya. Baguskan dulu hafalan Qur'annya. Ada yang bisa hafal surah An-Naba? Surah An-Naba? 10 tok. Ada yang bisa? 7 tok. Wattini waz zaitun.
Ada? Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Ada? Bisa? An-Naba sampai 30, sampai 60 habis. Habis semua. Udah coba. Enggak nyampe sini aja, Adik. Sini. Jangan bangga anakmu hafal jutaan lagu, hafal puluhan lagu, tapi banggalah saat anakmu bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini aja udah. Duduk. Bismillah, duduk. Oh, berdiri juga boleh. Bismillah. Yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazununa fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu wal malaa'ikatu saffa la yatakallamuna illa man azina ar-rahman wa qala sawaba dzalika al-yawmul haqq faman shaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna a'tadnahu 'adaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul 'azim. Keluar lagi ini punya Tengku. Nah, udah, terima kasih banyak ya. Kasih buat kawannya 10 ya. 10 aja jangan lebih. Siapa orang yang punya seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, ia hafal Al-Quran, ia simpan di dalamnya Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah saat ibu masuk ke dalam neraka, anak ini dengan membawa mahkota besar di atas kepalanya akan menunggu ibu dan ayahnya di pintu surga untuk dipakaikan mahkota. Bukan yang banyak ngafal lagu, ya. Ini lagu ini. Selebele. Bukan yang banyak ngafal lagu, tapi yang banyak hafal Al-Qur'an. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu, ada 3 golongan manusia. La yadkhulul jannah, manusia itu tidak akan masuk surga.
walau salat, sekalipun salat 5 waktunya penuh, walau zakah, sekalipun memberi zakat, walau sama sekalipun ia puasa, walau hajjah, sekalipun ia haji. Ada 3 manusia, sekalipun salatnya bagus, puasanya bagus, salatnya bagus, zakatnya bagus, haji dan umrahnya tiap tahun, tapi tidak akan masuk ke dalam surga Allah.